Bayangkan sudah berbulan-bulan para pensiunan menunggu kabar pasti tentang pencairan rapel gaji yang dijanjikan. Setiap hari membuka aplikasi mobile banking berharap ada tambahan saldo yang menandakan dana itu akhirnya masuk. Tapi hasilnya masih sama. Angka di layar tidak berubah dan kabar dari Taspen pun seolah masih menggantung. Di grup WhatsApp para pensiunan pesan berantai terus beredar. Ada yang bilang cair minggu depan. Ada juga yang yakin belum ada kepastian. Tapi sekarang akhirnya muncul kejelasan yang benar-benar bisa dipercaya. Bukan dari gosip, bukan dari isu, tapi langsung dari sumber resmi. Taspen sendiri yang akhirnya angkat bicara. Ya, pernyataan resmi dari pihak Taspen kali ini bukan sekadar klarifikasi biasa. Mereka membahas secara terang tentang status pencairan rapel gaji pensiunan, termasuk waktu, mekanisme dan faktor-faktor yang selama ini membuat prosesnya terasa lambat. Dan yang paling ditunggu-tunggu tanggal 15 Oktober 2025 yang selama ini hanya jadi spekulasi, kini mulai menunjukkan sinyal kuat sebagai waktu pelaksanaan yang nyata. Banyak pensiunan mungkin masih ragu karena pengalaman sebelumnya sering membuat harapan jadi setengah percaya. Tapi kali ini berbeda. Pemerintah melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, BKN, dan Taspen tampaknya benar-benar sudah menyiapkan dasar yang matang untuk pelaksanaan pembayaran ini. Bahkan dalam pernyataannya, Taspen menegaskan bahwa data dan verifikasi pembayaran sudah hampir rampung. Tinggal menunggu finalisasi administratif yang dijadwalkan sebelum pertengahan Oktober. Bagi sebagian orang, ini bukan sekadar soal uang. Ini tentang keadilan dan penghargaan bagi para abdi negara yang telah mengabdikan hidupnya untuk pelayanan publik. Rapel gaji ini adalah hak bukan hadiah. Dan ketika kabar resmi akhirnya muncul, harapan baru pun tumbuh bahwa di tanggal 15 Oktober 2025 nanti, rekening para pensiunan ASN, TNI, dan Polri benar-benar akan tersenyum dengan tambahan yang sudah lama dinantikan. Jadi sebelum Anda percaya kabar di luar sana, pastikan Anda tahu fakta resminya langsung dari Taspen. Karena kali ini bukan isu, tapi penjelasan langsung dari sumber yang paling ditunggu. Dan disinilah titik yang benar-benar penting untuk dipahami bersama. Banyak yang mungkin bertanya-tanya, kenapa baru sekarang Taspen angkat bicara secara terbuka? Mengapa butuh waktu begitu lama untuk memberikan kejelasan yang sebenarnya sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh Indonesia? Jawabannya ternyata tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di balik satu keputusan seperti pencairan rapel, ada rantai koordinasi yang panjang, mulai dari Kementerian Keuangan, BKN, Kementerian Pan-RB, hingga Taspen sebagai pelaksana teknis. Semua itu tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, karena menyangkut anggaran negara dan data para penerima manfaat yang jumlahnya luar biasa besar. Taspen sendiri mengakui dalam prosesnya mereka harus memverifikasi satu persatu data pensiunan aktif, termasuk memastikan bahwa tidak ada duplikasi, kesalahan kategori golongan ataupun perbedaan masa kerja yang bisa mempengaruhi jumlah rapel yang akan diterima. Itulah kenapa meskipun dari luar tampak seperti selambat, di dalam sistem sebenarnya sedang berlangsung proses penyusunan yang sangat hati-hati. Pihak Taspen bahkan menjelaskan bahwa data yang dikirim dari instansi asal pensiunan seringkali memiliki perbedaan kecil. Misalnya pada masa kerja kenaikan pangkat terakhir atau tanggal pensiun. Perbedaan sekecil apapun bisa berdampak besar pada hasil akhir perhitungan rapel. Nah, disinilah menariknya. Menurut informasi resmi yang kini mulai terbuka ke publik, pemerintah telah melakukan konsolidasi besar-besaran antara data BKN, Kemenko, dan Taspen sejak pertengahan tahun 2025. Tujuannya jelas agar pembayaran rapel gaji dan penyesuaian pensiun ini bisa berjalan tanpa kesalahan dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Karena kalau sampai terjadi kesalahan transfer, apalagi dalam jumlah besar, proses koreksi bisa memakan waktu berbulan-bulan. Jadi, bisa dibayangkan, semua pihak berusaha agar pencairan kali ini benar-benar bersih dan tepat sasaran. Namun, tentu saja semua itu tidak menutup fakta bahwa banyak pensiunan sudah menunggu terlalu lama. Beberapa di antaranya bahkan sudah berharap rapal cair sejak Agustus atau September. Ada yang mengandalkan uang itu untuk biaya kesehatan. Ada pula yang berharap bisa membantu anak cucu dengan dana tambahan tersebut. Karena itulah kabar bahwa Taspen akhirnya menyebut tanggal 15 Oktober 2025 sebagai waktu yang paling realistis tentu membawa harapan besar. Bukan hanya sekadar harapan kosong, tapi disertai sinyal kuat dari pihak internal bahwa proses teknisnya sudah hampir selesai.
Menariknya lagi, dalam pernyataannya, pejabat Taspen menjelaskan bahwa seluruh data verifikasi dari BKN sudah diterima dengan status siap bayar untuk lebih dari 90% penerima. Artinya tinggal menunggu pencairan dana dari Kementerian Keuangan yang akan disalurkan melalui mekanisme perbankan seperti biasanya. Jadi kalau selama ini masih banyak yang bertanya-tanya kenapa belum cair? Jawabannya sederhana. Semua masih menunggu proses administratif terakhir dari Kemenku. Dan seperti yang kita tahu, proses administrasi di tingkat nasional memang tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada tanda tangan pejabat berwenang, harus ada SK resmi, dan tentu saja ada audit agar semua penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau kita lihat dari kacamata yang lebih luas, pencairan rapel gaji pensiunan ini sebenarnya bukan sekadar urusan uang tambahan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menyesuaikan hak para pensiunan sesuai dengan kenaikan gaji pokok aktif yang ditetapkan dalam Perpres nomor 79 tahun 2025. Jadi, ketika ASN aktif mendapat kenaikan gaji, maka secara otomatis pensiunan juga berhak mendapatkan penyesuaian melalui rapel. Namun proses ini tidak bisa langsung berjalan bersamaan karena harus menunggu dasar hukum resmi dan penyesuaian anggaran. Itulah kenapa waktu pencairannya sering kiali berbeda beberapa bulan setelah peraturan terbit. Sekarang mari kita bahas sedikit tentang bagaimana mekanisme pencairan itu akan dilakukan. Berdasarkan sistem yang digunakan Taspen, setiap penerima pensiun memiliki rekening aktif yang terdaftar dan diverifikasi. Dana rapel akan langsung masuk ke rekening masing-masing tanpa perlu ada proses manual atau antre kantor cabang. Ini artinya begitu dana ditransfer oleh Kemenkeu dan masuk ke sistem Taspen, para pensiunan akan langsung melihat saldo tambahan di rekening mereka. Jadi tidak perlu datang ke kantor Taspen atau membawa berkas apapun. Semuanya sudah otomatis karena sistemnya sudah terintegrasi sejak 2022 melalui aplikasi Taspen Online Service. Namun, Taspen juga memberikan catatan penting. Bagi pensiunan yang mungkin memiliki kendala data seperti rekening sudah tidak aktif, ada perbedaan nama, atau NIK belum sinkron dengan Dukcapil, mereka perlu segera melakukan pembaruan data sebelum pertengahan Oktober. Karena kalau data bermasalah, dana rapel tidak bisa langsung ditransfer. Biasanya kasus seperti ini hanya terjadi pada sebagian kecil penerima, tapi Taspen tetap meminta kewaspadaan agar tidak ada penundaan personal. Ini menunjukkan betapa seriusnya lembaga ini dalam memastikan tidak ada hak pensiunan yang tertunda hanya karena kesalahan teknis sederhana. Di sisi lain dari pihak pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, mereka juga memastikan bahwa dana untuk pembayaran rapel ini sudah dialokasikan dalam APBN Perubahan 2025. Artinya secara anggaran sudah siap. Bahkan beberapa analis keuangan menyebut pencairan rapel gaji pensiunan kali ini menjadi bagian dari strategi fiskal pemerintah untuk menjaga daya beli kelompok lansia dan pensiunan yang jumlahnya kini mencapai lebih dari 4 juta jiwa di seluruh Indonesia. Pemerintah paham betul bahwa kelompok ini memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama di daerah. Dengan cairnya rapel diharapkan ada tambahan konsumsi dan perputaran ekonomi di masyarakat menjelang akhir tahun. Kalau dilihat lebih dalam, langkah ini juga sekaligus menjadi bentuk komitmen negara terhadap kesejahteraan para abdi negara setelah purna tugas. Banyak di antara mereka yang dulu mengabdikan puluhan tahun tanpa pernah menuntut lebih, hanya berharap saat pensiun nanti bisa hidup dengan tenang dan cukup. Jadi, ketika akhirnya pemerintah memberi kejelasan seperti ini, banyak yang merasa lega, karena mereka tidak hanya menunggu kepastian uang, tapi juga penghargaan atas jasa mereka. Beberapa pensiunan bahkan menceritakan pengalamannya di media sosial. Bagaimana mereka awalnya pesimis karena sudah terlalu sering mendengar janji-janji yang tidak jelas. Tapi setelah melihat dokumen resmi yang dikeluarkan Taspen dan pernyataan langsung dari pejabatnya, rasa percaya itu mulai kembali tumbuh. Salah satu pensiunan TNI bahkan menulis di forum online bahwa akhirnya pemerintah menunjukkan komitmen nyata kepada kami, bukan sekadar kata-kata. Kalimat sederhana itu menggambarkan perasaan ribuan orang yang menunggu kabar baik ini. Namun tentu saja tidak semua langsung percaya. Masih ada sebagian kecil yang ragu dan berpikir bahwa kabar ini mungkin hanya sekadar pengalihan isu. Tapi kalau kita perhatikan, semua indikator kali ini memang menunjukkan arah yang jelas. Mulai dari kesiapan sistem Taspen, komunikasi terbuka dari BKN hingga pernyataan Menkeu tentang kesiapan anggaran. Semua bergerak ke satu titik yang sama, pelaksanaan pembayaran di bulan Oktober.
Dan menariknya lagi, beberapa sumber internal yang tidak ingin disebut namanya mengonfirmasi bahwa jadwal uji coba sistem pembayaran sudah dilakukan awal Oktober lalu. Mereka menguji proses transfer simulasi untuk memastikan tidak ada error di sistem perbankan dan koneksi data antar lembaga berjalan lancar. Biasanya kalau tahap ini sudah dilakukan, artinya pencairan tinggal menunggu klik terakhir dari pejabat keuangan. Dengan kata lain, tinggal menghitung hari. Satu hal yang juga tidak kalah penting untuk disampaikan kepada para pensiunan adalah mengenai jumlah rapel yang akan diterima. Berdasarkan estimasi rata-rata, nilai rapel bisa bervariasi tergantung pada golongan dan masa kerja terakhir sebelum pensiun. Ada yang mungkin menerima sekitar 1 juta rupiah, tapi ada juga yang bisa mencapai juta atau lebih. Semua tergantung dari selisih kenaikan gaji pokok berdasarkan peraturan baru. Jadi, kalau Anda nanti melihat jumlahnya tidak sama dengan rekan lain, jangan khawatir dulu. Semua dihitung berdasarkan data pribadi masing-masing. Selain itu, Taspen juga menegaskan bahwa pembayaran rapel ini tidak akan mempengaruhi gaji pensiun bulanan. Artinya, dana tambahan ini murni, rapel, atau selisih yang seharusnya diterima sejak kenaikan gaji berlaku, bukan pengganti gaji bulan berjalan. Jadi, bulan Oktober tetap akan menerima gaji pensiun seperti biasa. Hanya saja ada tambahan saldo yang masuk secara terpisah. Biasanya dalam aplikasi mobile banking, Anda akan melihat 2 transaksi berbeda di bulan yang sama. Satu untuk pembayaran rutin, satu lagi untuk rapel. Sekarang mari kita bicara soal apa yang akan terjadi setelah pencairan ini. Pemerintah tampaknya tidak ingin berhenti sampai di sini. Setelah Perpres 79 tahun 2025 diterapkan dan rapel dibayarkan, ada wacana lanjutan tentang penyesuaian sistem single salary yang sedang dikaji oleh BKN dan Kementerian Pan-RB. Tujuannya adalah agar ke depan proses kenaikan gaji ASN dan penyesuaian pensiunan bisa berjalan otomatis tanpa menunggu berbulan-bulan. Jadi, sistem baru ini diharapkan mampu mempercepat proses administrasi dan menghindari keterlambatan seperti yang terjadi tahun ini. Tentu saja perubahan sistem sebesar itu tidak bisa dilakukan dalam semalam. Tapi paling tidak arah kebijakan pemerintah sudah mulai jelas. Digitalisasi dan penyederhanaan proses untuk pensiunan. Taspen sendiri sudah mulai menerapkan sistem berbasis untuk mendeteksi data ganda dan mempercepat verifikasi. Kalau sistem ini berjalan baik, maka di masa depan setiap kali ada kenaikan gaji ASN aktif, penyesuaian untuk pensiunan bisa langsung terjadi dalam hitungan minggu, bukan bulan. Dan untuk sekarang, kabar baiknya adalah semua tahap menuju tanggal 15 Oktober 2025 sudah berada di jalur akhir. Bahkan ada informasi bahwa beberapa daerah sudah mulai menerima notifikasi internal dari cabang Taspen setempat tentang jadwal teknis penyaluran dana. Artinya kalau semua berjalan sesuai rencana, maka di minggu ketiga Oktober para pensiunan benar-benar akan melihat hasilnya langsung di rekening. Satu hal yang patut diapresiasi adalah bagaimana masyarakat pensiunan kini semakin cerdas dalam menyikapi kabar-kabar seperti ini. Dulu banyak yang mudah percaya dengan pesan berantai tanpa sumber jelas. Tapi kini mereka sudah tahu untuk selalu mengecek langsung ke situs resmi atau kanal media sosial Taspen dan BKN. Kesadaran digital seperti ini sangat membantu agar tidak ada lagi kebingungan atau salah paham di lapangan. Karena kita tahu berita palsu seringkali memanfaatkan rasa cemas dan harapan orang banyak. Dan berbicara soal harapan, banyak yang berharap agar pencairan kali ini bisa menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem komunikasi dengan para pensiunan. Tidak harus menunggu tekanan publik atau spekulasi baru kemudian mengeluarkan klarifikasi. Idealnya, setiap perubahan kebijakan atau jadwal pencairan diumumkan lebih cepat dan dengan bahasa yang mudah dipahami semua kalangan. Karena tidak semua pensiunan terbiasa dengan istilah birokrasi atau istilah keuangan. Mereka hanya ingin tahu satu hal, kapan uangnya cair dan apakah hak mereka aman. Kalau melihat tren sekarang, tampaknya pemerintah mulai belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Informasi lebih cepat disampaikan, update diberikan secara berkala. Dan kanal pengaduan online mulai aktif menjawab pertanyaan masyarakat. Ini menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam pelayanan publik. Dan kalau sistem ini terus dijaga konsistensinya, mungkin di masa depan kita tidak akan lagi melihat kepanikan setiap kali ada kabar tentang pencairan ditunda atau data belum lengkap. Menjelang pertengahan Oktober ini, suasana di banyak komunitas pensiunan mulai terasa berbeda. Ada yang sudah mulai menghitung perkiraan jumlah rapel.
Ada pula yang dengan sabar menunggu sambil memantau berita resmi di warung kopi, di pos ronda, atau di grup pesan. Topik ini jadi pembicaraan utama, tapi kali ini nada yang terdengar bukan lagi keluhan, melainkan harapan. Karena semua tanda memang mengarah ke satu hal, rapel gaji pensiunan akan benar-benar cair pertengahan Oktober 2025. Dan jika nanti dana itu benar-benar masuk rekening, maka momen itu akan menjadi bukti bahwa kesabaran akhirnya terbayar. Bukan hanya secara finansial, tapi juga secara emosional. Karena setiap rupiah di dalamnya adalah simbol pengakuan negara terhadap kerja keras dan dedikasi mereka. Bagi sebagian orang, uang itu mungkin digunakan untuk membeli obat, memperbaiki rumah, atau membantu cucu sekolah.